Domba Dolly. Berbeda dari hewan punah lain yang kerap dibayangkan bangkit lewat rekayasa genetika, domba Dolly sebenarnya bukan spesies yang punah, namun ia adalah simbol pertama bahwa kehidupan bisa diulang melalui teknologi. Dolly lahir pada 1996 lewat teknik somatic cell nuclear transfer, ketika inti sel domba dewasa dipindahkan ke sel telur yang intinya telah diambil. Keberhasilannya memecahkan anggapan bahwa sel mamalia dewasa tidak dapat diprogram ulang, dan sejak itu membuka pintu pada mimpi-mimpi besar, dari konservasi spesies langka, penyelamatan genetik, sampai wacana membangkitkan hewan yang sudah punah. Meski Dolly sendiri meninggal pada 2003, warisannya tetap hidup. Ia menjadi tonggak perubahan yang membuat ilmuwan percaya bahwa memulihkan kembali makhluk yang hilang dari muka bumi bukan lagi sekedar cerita fiksi ilmiah, melainkan proyek yang perlahan mendekati kenyataan. Ibex Pirenia. Bucardo atau Bex Pirenia adalah salah satu kisah paling dramatis dalam dunia di Extinction karena ia sempat dibangkitkan kembali meski hanya untuk waktu yang singkat. Kambing liar yang pernah menghuni pegunungan Pyrenees ini punah pada tahun 2000 ketika individu terakhirnya Celia ditemukan tewas tertimpa pohon. Namun para ilmuwan berhasil menyimpan sampel jaringan Celia dan mencobanya dalam proses cloning menggunakan induk kambing domestik. Pada 2003, sejarah tercipta. Seekor Bucardo kembali lahir untuk pertama kalinya setelah dinyatakan punah. Sayangnya, anak Bucardo itu meninggal hanya beberapa menit kemudian akibat kelainan paru-paru. Meski kegagalannya tragis, eksperimen ini dianggap tonggak penting membuktikan bahwa spesies yang sudah hilang masih mungkin dipulihkan setidaknya secara biologis. Hingga kini, Bucardo menjadi simbol harapan dan dilema etis. Apakah kita benar-benar bisa menghidupkan kembali hewan yang telah dihapus oleh waktu dan tindakan manusia? Sumulina. Cumulina adalah tikus kecil yang membawa dampak besar bagi dunia bioteknologi. Ia lahir pada 1997 melalui teknik somatic cell nuclear transfer dan menjadi mamalia pertama yang berhasil dikloning secara konsisten tanpa cacat fisik yang fatal. Nama Sumulina berasal dari Sumulus cells, yaitu jenis sel yang digunakan untuk membuatnya. Meski ia bukan spesies punah, keberadaannya membuka jalan bagi ambisi besar para ilmuwan, membangkitkan kembali hewan-hewan yang telah hilang dari muka bumi. Sumulina hidup normal hingga usia 2 tahun, umur yang cukup panjang bagi seekor tikus, dan tumbuh sehat tanpa anomali besar, membuktikan bahwa cloning bukan hanya eksperimen sesaat, tetapi sebuah teknologi yang bisa diandalkan. Dari tubuh kecilnya lahir keyakinan bahwa genetik dapat disusun ulang, memori spesies bisa diselamatkan, dan punah bukan lagi akhir mutlak bagi kehidupan di planet ini. Serigala purba. Serigala purba atau dire wolf adalah ikon megafauna yang menghuni Amerika Utara ribuan tahun lalu. Lebih besar, lebih kokoh, dan lebih berwibawa daripada serigala modern. Meski telah punah sekitar 10.000 tahun lalu, fosil-fosilnya yang sangat melimpah membuat spesies ini menjadi kandidat menarik dalam proyek The Extinction. Tantangannya muncul ketika analisis DNA menunjukkan bahwa direwolf ternyata bukan kerabat dekat serigala abu-abu, melainkan cabang evolusi yang jauh berbeda. Sehingga proses rekayasa genetiknya jauh lebih rumit. Meski begitu, beberapa tim riset mencoba menyusun kembali genomnya, menggunakan fragmen DNA purba dan membayangkan hibrida yang mendekati bentuk aslinya. Upaya ini masih jauh dari kata selesai, namun direwolf kini menjadi simbol ambisi besar bukan hanya membangkitkan hewan punah, tetapi mencoba memahami dan merekayasa kembali garis keturunan yang telah lama hilang dari sejarah alam. Mamut berbulu. Mamut berbulu adalah ikon terbesar dalam gerakan The Extinction, sebuah proyek saintifik yang memadukan imajinasi masa lalu dengan teknologi masa depan. Meski spesies ini punah sekitar 4.000 tahun lalu, DNA-nya relatif terjaga baik di lapisan es Siberia, memberi ilmuwan peluang langka untuk merekayasa kembali makhluk raksasa ini. Alih-alih mengkloning secara langsung, para peneliti memakai pendekatan pengeditan gen, memasukkan gen mamut ke dalam genom gajah Asia untuk menciptakan hibrida yang tahan dingin dan memiliki ciri-ciri fisik serupa mamut. Dengan harapan suatu hari makhluk mirip mamut dapat membantu memulihkan padang rumput Arktik dan memperlambat pelelehan permafrost. Meski masih berada pada tahap pengembangan, mamut berbulu menjadi simbol paling kuat dari keyakinan bahwa punah tidak selalu berarti hilang selamanya. Setidaknya tidak di era bioteknologi modern.
Harimau Tasmania. Harimau Tasmania adalah salah satu simbol kepunahan yang paling membekas. Bayangannya masih menghantui hutan Tasmania. Meski individu terakhirnya mati pada 1936, namun kemajuan rekayasa genetika membuat namanya kembali bergaung. Tim ilmuwan kini berupaya membangkitkannya melalui kombinasi genome sequencing, rekonstruksi DNA purba, dan pengeditan gen pada Dunard, marsupial kecil yang menjadi kerabat terdekatnya. Prosesnya melibatkan penyusunan kembali genom telasin yang rusak, lalu menyesuaikan gen organisme modern agar menghasilkan hibrida yang sedekat mungkin dengan bentuk aslinya. Selain menjadi eksperimen ilmiah besar, proyek ini dipandang sebagai penebusan upaya manusia memperbaiki kesalahan masa lalu yang menghapus harimau Tasmania dari alam liar. Meski kelahirannya kembali masih jauh dari pasti, harimau Tasmania kini menjadi lambang harapan bahwa cerita tragis sebuah spesies mungkin belum benar-benar berakhir. Burung dodo. Burung dodo adalah nama yang paling sering muncul ketika dunia membahas de-extinction, sebuah simbol kepunahan akibat ulah manusia yang kini mencoba ditebus lewat teknologi. Hilang sejak abad ke-17, dodo meninggalkan sedikit jejak selain tulang belulang yang tersebar di museum. Namun fragmen DNA itulah yang kini membuka pintu harapan baru. Para ilmuwan berusaha merekonstruksi genomnya dengan membandingkan DNA purba dari fosil dengan kerabat terdekatnya, yaitu burung merpati Nicobar. Melalui teknik pengeditan gen, mereka mencoba memasukkan ciri-ciri genetik dodo ke embrio merpati modern, menciptakan hibrida yang diharapkan memiliki fisiologi dan perilaku mendekati burung legendaris tersebut. Proyek ini bukan hanya upaya membangkitkan makhluk yang ikonik, tetapi juga perenungan tentang kehilangan besar yang pernah terjadi. Dodo kini berada di persimpangan antara sejarah dan masa depan, antara pelajaran pahit dan peluang rekonsiliasi ekologis. Merpati penumpang. Merpati penumpang atau passenger pigeon adalah contoh paling tragis dari bagaimana spesies yang dulu melimpah ruah bisa lenyap hanya dalam hitungan dekade. Pada abad ke-19, mereka memenuhi langit Amerika Utara dalam kawanan raksasa yang membentang berkilometer. Namun, perburuan massal dan hilangnya habitat membuat burung ini punah pada 1914. Kini proyek The Extinction mencoba membawa mereka kembali melalui analisis DNA dari spesimen museum, lalu memasukkan gen-gen kunci ke dalam genom merpati ekor kipas, kerabat terdekatnya. Para ilmuwan berharap dapat menciptakan hibrida yang memiliki perilaku kawanan khas passenger pigeon dan peran ekologisnya dalam menyebarkan biji. Selain tantangan teknis, ada pertanyaan ekologis besar. Apakah hutan modern masih bisa menampung mereka? Meski jawabannya belum jelas, passenger pigeon kini menjadi simbol bagaimana sains dan penyesalan sejarah bertemu dalam satu eksperimen ambisius. Kuaga. Quagga adalah kisah unik dalam dunia di extinction karena kebangkitannya tidak melalui cloning atau rekayasa gen, melainkan lewat seleksi pembiakan yang cermat. Subspesies zebra Afrika Selatan ini punah pada akhir abad ke-19, meninggalkan misteri dan penyesalan. Namun analisis DNA menunjukkan bahwa quagga sebenarnya bagian dari zebra daratan, hanya berbeda pola dan variasi genetiknya. Dari temuan itu, para peneliti memulai Quagga Project, mengawinkan zebra-zebra modern yang memiliki kemiripan fenotip dengan quagga, lalu memilih keturunan yang menunjukkan pola belang coklat krem khas hewan punah tersebut. Dalam beberapa generasi muncul individu yang secara visual hampir identik dengan quagga historis. Meski secara teknis bukan kebangkitan penuh, proyek ini menantang batas definisi The Extinction, menunjukkan bahwa kadang yang hilang bisa dihadirkan kembali bukan dengan mesin canggih, tetapi dengan kesabaran memahami jejak genetika yang tersisa. Auroch. Auroch adalah nenek moyang gagah dari seluruh sapi modern, makhluk besar dan liar yang pernah menjelajahi hutan dan padang rumput Eurasia sebelum akhirnya punah pada abad ke-17. Meski tak ada DNA utuh yang bisa dikloning, upaya menghidupkannya kembali dilakukan melalui pendekatan backbreeding, menyilangkan ras-ras sapi kuno yang masih menyimpan potongan sifat genetik Auroch seperti ukuran tubuh besar, tanduk melengkung, dan temperamen liar. Proyek seperti Taurus Project dan Rewilding Europe mencoba menghasilkan sapi yang secara morfologis mendekati Auroch dengan harapan hewan-hewan ini dapat mengisi kembali peran ekologis penting sebagai penggembala besar yang menjaga dinamika ekosistem alami. Walau bukan kebangkitan sempurna, usaha ini memadukan sains, sejarah, dan konservasi, membuktikan bahwa jejak suatu spesies bisa ditarik kembali dari masa lalu dan diberi bentuk baru di dunia modern.